Anak-anak sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi di channel Diari Ojol, catatan harian pengendara ojek online di Kota Padang. Video di awal tadi adalah cuplikan dari bincang-bincang antara AA Game dengan Hotman Paris Hutapea yang di-upload oleh AA Game Official. Dan pada video kali ini saya akan mengulas perbincangan tersebut. Bagi saya video itu menarik sob. Perbincangan antara dua orang yang beda keyakinan, beda agama, tetapi perbincangannya bisa cair. Udah umur 60 tahun pensiun lah. Virus itu hobi sekali sama yang di atas 60, Bang. Belak-belakan, Kalau udah tua masih centil ya, tua pun. kental nilai agamanya, tapi tidak ada yang merasa tersinggung. Terima kasih Pak Haji sudah dapat semua ilmunya dan 99% saya setuju. Pelajaran yang pertama yang bisa saya ambil dari perbincangan itu sob, bahwasanya kekayaan bukanlah jaminan untuk menjadikan seseorang itu bahagia. Semua kemewahan tidak ada artinya. Saya makin menyadari bahwa suatu waktu kita harus mencari hidup kebahagiaan, bila perlu setengah pensiun atau pensiun total, dan menikmati hari tua, karena apapun yang kita dapat itu ternyata semua berakhir juga. Saya merasa apa ini rasanya? Kekayaan, rumah, segala ada tuh, kok nggak pernah bisa membuat hati saya bahagia. Ternyata sob, kunci untuk bahagia itu meletakkan dunia ini hanya di tangan saja. Jangan sampai dibawa ke hati. Kalau dunia ini dibawa ke hati, dunia menjadi tujuan hidup kita, maka kita akan semakin gelisah. Memang dunia tuh hanya boleh di tangan, jangan di hati. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu juga kita harus bisa melewati ujian yang diberikan oleh Allah sob. Ternyata ujian itu bukan hanya dalam bentuk kesulitan. Justru ujian yang paling berat itu adalah ujian kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bisa dekat dengan kebahagiaan dengan Allah tuh dengan sabar, itu kalau ujian dulu. Tapi kalau mau sekarang tanpa diuji dulu, lebih hebat syukurnya. Makanya hidup ini ujian tuh ada kelapangan, ada kesulitan. Kan ujian yang lebih berat itu adalah kelapangan, kesuksesan, pujian, penghargaan, banyak disukai oleh orang. Nah, tidak mudah orang selamat dengan ujian yang kemudahan. Lalu kita harus memuji bagaimanapun keadaan kita. Dua, selalu memuji keadaan apapun, mau dipuji. Kemudian kita gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan sebagaimana yang diinginkannya. Yang ketiga, gunakan ini nikmat yang ada itu untuk kebaikan seperti keinginan penciptanya. Itulah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Pelajaran kedua sob yang bisa saya ambil dari perbincangan itu adalah untuk meredam hawa nafsu, maka diperlukan ghadul basar atau menundukkan pandangan sob. Kita laki-laki ini kan bagaimana cara ngeremnya gitu loh, terlepas dari agama dulu. Baik. Caranya adalah jaga pandangan, Bang. Nggak usah segala dilihat. Nafsu itu datangnya dari mata. Mata yang tidak terjaga udah pasti membuat kepikiran dan hati dan nafsu, begitu. Memang ujian penglihatan atau pandangan ini sangat berat ya sob ya. Kemudian sob, pelajaran ketiga yang bisa saya petik dari perbincangan itu adalah
untuk menggapai sebuah kesuksesan tidak mesti dengan kecurangan. Barangkali banyak orang yang sukses meraih kejayaan dengan cara-cara yang tidak baik. Tetapi itu bukan satu-satunya cara untuk menggapai kesuksesan. Bagi saya pantang sekali itu untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik. Karena nanti tidak berkah. Cirinya rezeki tidak berkah tuh 3. 1, hidupnya tuh sibuk aja dililit masalah berbagai urusan sehingga dia tidak pernah menikmati kehidupannya, rezekinya karena otaknya tuh terus dengan masalah. Yang kedua, di sini nih, di hatinya tuh selalu fakrahu baina ainai, selalu takut miskin, takut kurang. Jadi terus mencari aja sampai dia tidak menikmati yang ada karena otaknya tuh mikirin yang belum ada. Yang ketiga, rezeki itu sebetulnya yang bakal dia dapatkan tuh apa yang sudah ditakdirkan dia dapatkan. Tapi kalau rezeki kita raih dengan cara yang benar, tenang, enak, adem, ada masalah tetapi ya tidak pernah membuat kita tidak bahagia. Kalau kita berbuat baik, hati kita itu lega. Jadi sob, kalau kesuksesan itu kita raih dengan cara yang benar, maka kita bisa menikmati dan bahagia dengan kesuksesan itu. Tetapi kalau sebaliknya, kesuksesan itu kita dapatkan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang menzolimi orang lain, maka kita akan semakin menderita karena kesuksesan itu. Oke sob, pelajaran keempat yang bisa saya petik dari perbincangan ini adalah sebab kita itu bisa dihargai oleh orang lain. Ada 2. Yang pertama, karunia yang diberikan oleh Allah, dan yang kedua, aib kita yang masih disimpan atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita dihargai orang? Ya. Sebabnya cuma 2. 1, karena Allah pencipta kita mengasih karunia kepada kita. Ya. Dikasih kecerdasan, dikasih kemampuan berpikir, dikasih kemudahan, sehingga ketemulah dengan rezeki dan popularitas dan lain-lainnya. Betul? Ya. Sebab kalau ini dibuat minus aja, misalkan otak kita lemot, ya nggak bisa jadi pengacara. Betul tidak? Benar. Ya. Atau badan kita dibuat punya penyakit kronis yang membuat kita susah bergerak, tidak bisa. Jadi prinsipnya kita dihargai itu pasti karena Allah memberi karunia. Sepakat ini? Benar. Dan yang kedua, kita ini dihargai orang lain, penyebabnya adalah Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, keburukan, kekurangan kita. Ditutupi, orang-orang tidak tahu. Jadi oleh sebab itu sob, supaya kita tetap dihargai dan punya wibawa di mata orang, yang 2 ini harus kita jaga. Jaga karunia yang telah diberikan oleh Allah, kemudian jaga aib-aib kita. Jangan sampai Allah menutup aib kita, tetapi dengan kebodohan kita sendiri yang membukakan aib kita. Selanjutnya sob, pelajaran kelima yang bisa saya petik dari perbincangan ini adalah arti sebuah rezeki. Yang namanya rezeki itu 3. Ya. 1, yang dimakan jadi kotoran, itu udah dari rezeki kita. Ya. Udah masuk kan? Udah diproses. Yang kedua, yang dipakai dan sampai usang, itu rezeki kita nih. Seperti itu kaos. Itu pasti mahal banget ya. Itu berapa ratus juta tuh kaos ini. Ini nggak mahal, cuma yang mahal itu merek Lamborghini-nya. Ini kaos Lamborghini kebetulan. Kaosnya itu 180.000 ya, itu mereknya yang mahal ya. Benar. Nah itu udah rezeki udah. Yang ketiga, rezeki itu adalah yang dipakai manfaat, yang dinafkahkan, pakai nolong orang. Itu rezeki kita lah. Jadi intinya sob, segala sesuatu yang belum sampai ke tangan kita itu bukanlah rezeki kita. Saya terkadang
suka kepikiran ketika on beat dapat orderan, tiba-tiba customer cancel orderan itu. Kalau kita tidak menyadari bahwasanya itu bukanlah rezeki kita, maka kita akan kepikiran terus dan sangat menyesalinya. Tetapi kalau kita sudah sadar, oh ini bukan rezeki kita akan plong dan tidak ada masalah setelah itu, sob. Yang keenam, sob, yang bisa saya petik pelajaran dari bincang-bincang itu adalah cara terhindar dari sifat iri hati, sob. Bagaimana cara mengurangi rasa iri, nyinyir sama orang? Itu salah satu yang paling susah. Baik Itu iri memakan hidup kita. iri Sederhana memakan saja kita, bahwa ya. iya, kan orang yang paling dengki itu, orang yang iri itu dia yang zolim tapi dia yang sengsara. Kita iri Setuju. sama orang ya, dia naik pangkat, dia dapat, kita yang ngejengkang ya. Dia bahagia, kita makin stres. Dia naik prestasinya, kita naik tensinya. Ini kan aneh ya. Dan kedengkian kita itu tidak bisa mengubah takdir orang. Ya, Ini ya. Bang, jadi tiap orang itu punya takdir masing-masing. Jangankan dalam satu profesi, sekeluarga aja, seibu sebapak, tiap orang itu kan beda-beda, betul? Bentar. Posisinya, bakatnya, kemampuannya, rezekinya. Nah, kenapa kita harus capek dengki ke orang lain? Itu tidak mengubah. Takdir dia akan tetap jalan sesuai dengan rencana yang Allah berikan. Yang menderita kita aja. Jadi Ternyata, sob, semakin tinggi rasa iri kita terhadap seseorang, maka akan semakin menderitalah kita. Dan rasa iri kita itu sedikit pun tidak akan memberikan mudarat kepada orang yang kita irikan. Jadi rasa iri itu murni hanya merugikan diri sendiri. Terakhir, saya punya harapan dan doa, sob. Semoga Bang Hotman Paris dapat hidayah. Kita tahu hidayah itu sangat mahal, tidak bisa dibeli, hak prerogatif Allah. Sampai Nabi sekalipun tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau yang sudah banyak berkorban untuk perjuangan Islam. Setidaknya harapan ini muncul ketika saya melihat ada ketertarikan Bang Hotman Paris untuk belajar lebih banyak lagi kepada AA Game. Kali-kali saya dengan senang kalau Pak Haji ngajak saya lah, waktu Pak Haji lagi ceramah, nggak apa-apa saya ikut mendengarin. Ini sebuah filsafat hidup ini Pak Haji dapat dari mana sih? Dari sekolah atau apa? Dari pesantren atau apa nih? iya, kan saya belajar agama. Dalam Islam kan semuanya detail, lengkap. Terima kasih. Ini saya makin yakin. Memang saya sudah mulai mengarah ke situ. Tapi dengan filsafat hidup yang baru saya dengar, ternyata arah saya sudah ke arah yang benar. Mudah-mudahan godaannya tidak terlalu kuat sehingga melenceng lagi. Nanti kita telepon-teleponan lah kalau saya diperlukan ya. Jadi itulah yang melandasi harapan saya, sob. Yang jelas masalah hidayah tidak ada yang tidak mungkin. Oke, sob, sampai di sini dulu video kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat.